Ya, di tengah-tengah kita baru hadir Bapak Kiai Mujid yang adalah pimpinan Pondok Pesantren Tajwidul Quran. Baik, saya lanjutkan. Sekali lagi saya harus ulangi lagi ya, bahwa alasan utama saya maju dalam perjuangan menjadi Cagup DKI ini adalah akan diberlakukannya WHO Pandemic Treaty atau perjanjian kesehatan pandemi yang akan dibuat oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia yang telah menjadi topik yang paling bikin cemas rakyat akhir-akhir ini. Karena rakyat baru mulai tahu bahwa WHO Pandemic Treaty ini adalah program asing yang bisa berpotensi membuat hilangnya hak suara kita untuk menolak dan hilangnya kedaulatan negara kita. WHO Pandemic Treaty ini akan diputuskan pada bulan Mei 2024 yang akan datang. Maksudnya Indonesia jadi bergabung atau tidak akan diputuskan pada bulan Mei ini. Maka di sini ada urgensi waktu. Artinya ada keterdesakan waktu di mana WHO Pandemic Treaty ini perlu diketahui akan mengancam keselamatan kita. WHO Pandemic Treaty ini juga akan mengancam jiwa-jiwa dari keluarga kita. Kenapa demikian? Karena tujuan utama dari WHO Pandemic Treaty atau perjanjian pandemi internasional adalah untuk menghilangkan kedaulatan negara, sehingga asing melalui WHO dapat secara mandiri mendeklarasikan keadaan darurat kesehatan atau perubahan iklim sekalipun sesuai dengan keinginan asing, dan kemudian dapat memberlakukan lockdown di negara yang kita cintai ini, serta akan mewajibkan vaksinasi lagi yang berujung pada pemasangan chip. Chip itu apa? Cellular Hybrid Internet Protocol. Jadi akan dipasang sebuah chip di dalam tubuh kita yang akan dikendalikan oleh internet. Makanya dia senang menggunakan kata protokol. Ketika COVID kemarin, istilah protokol begitu menguasai media. Protokol itu artinya proses kita dikontrol secara total. Proses total kontrol, itu makna dari protokol. Artinya kita tidak punya hak lagi ketika masuk dalam protokol, kita harus mengikuti tanpa memiliki hak untuk menolak. Dan pemasangan chip ini akan masuk dalam agenda digitalisasi. Dan saat ini tinggal pemasangan chip yang belum mereka bisa lakukan. Mereka sedang mencari cara untuk memasang chip di dalam tubuh manusia dengan program healthcare, atau kalau di negara kita disebut satu sehat, one health. Ya. Kemarin waktu pandemi namanya peduli lindungi, nanti satu sehat, atau dalam bahasa asingnya one health. Artinya tubuh kita akan dikontrol dengan menggunakan internet dan di remote dari jarak jauh. Ini perlu diingat baik-baik. Saat ini WHO juga sedang berusaha mengajak 194 negara untuk bergabung dalam perjanjian ini. Lalu apakah Indonesia mau bergabung atau tidak? Sekali lagi saya mau bertanya, apakah Indonesia mau bergabung atau tidak? Merdeka! Merdeka! Kita harus pertahankan kemerdekaan, kedaulatan bangsa kita, termasuk kedaulatan Tuhan di dalam tubuh manusia. Kita harus hadapi merdeka atau mati. Keputusan itu akan kita lihat di bulan Mei yang akan datang. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa sudah ada 12 negara dari 194 negara yang menyatakan keluar dan menolak. Satu yang terkenal adalah Rusia, mewakili blok timur. New Zealand mewakili blok barat. Bahkan Filipina juga menolak dan keluar. Lalu apakah Indonesia membiarkan rakyatnya menjadi hilang kedaulatan tubuhnya dan bahkan menghilangkan kedaulatan
bangsa ini. Karena kalau rakyatnya sudah dikendalikan oleh asing, maka negara ini tidak lagi mampu menjaga kehidupan kita. Kalau rakyatnya sudah tidak punya kendali lagi, maka negara ini menjadi kuasa asing secara tidak langsung. Itu namanya terstruktur, sistematis, dan masif. Ada struktur organisasi internasional yang bekerja begitu rupa dengan memanfaatkan struktur organisasi yang ada di bangsa kita untuk melakukan niatnya secara sistematis dengan menggunakan sistem yang ada, dan akan berdampak masif, dan dampaknya akan menyengsarakan kita semua. Sekali lagi, perjanjian ini namanya WHO Pandemic Treaty. Tolong diingat-ingat, WHO Pandemic Treaty, di mana Indonesia ketika pandemi yang lalu bisa menentukan sendiri apakah mau di lockdown atau tidak. Dan ternyata kita menentukan hanya dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tetapi nanti kalau Indonesia ikut perjanjian WHO Pandemic Treaty ini, maka WHO dapat memutuskan lockdown dan kita wajib mengikutinya. Pandemic Treaty akan membuat WHO memiliki otoritas untuk mengikat secara hukum atas keseluruhan pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia, kalau pemerintah tetap menandatangani WHO Pandemic Treaty ini. Jika WHO mengumumkan adanya pandemi lagi seperti saat isu COVID-19 yang lalu, maka melalui perjanjian tadi, semua negara yang sudah bergabung termasuk Indonesia akan terjadi pembatasan sosial seperti lockdown, membatasi pergerakan manusia, membatasi ibadah, mewajibkan vaksinasi, memantau dan mengubah perilaku manusia seperti yang sudah mulai kita rasakan saat ini. Tidaklah lagi kehangatan, semua menjadi apatis dan mementingkan kepentingannya masing-masing. Ini adalah cara asing memecah belah kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan ketika kita dicerai-beraikan seperti pada masa pandemi dengan alasan social distancing karena adanya virus, maka secara tidak langsung kekuatan kita sudah dicerai-beraikan. Maka kalau kita tercerai-berai, kehancuran atau keruntuhan pasti terjadi. Dan kita tidak akan membiarkan ini terjadi di bangsa ini yang kita cintai, khususnya di DKI Jakarta. Dan hal tersebut pasti akan berdampak kepada terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti selama ini yang kita rasakan. Ditambah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 oleh DPR pada bulan Juli yang lalu. Dan saat ini juga sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden pada tanggal 8 Agustus 2023 yang lalu. Artinya Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 ini sudah dinyatakan berlaku. Di mana Undang-Undang Kesehatan yang baru tersebut berpotensi menjadi senjata bagi asing yang diprakarsai oleh WHO untuk memaksa kepada kita segala peraturan yang berkaitan dengan kesehatan fisik, jiwa maupun kehidupan sosial kita. Apa yang akan ditetapkan oleh WHO haruslah kita terima tanpa ada lagi hak kita untuk menolaknya. Apapun alasannya, ini termaktub di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023. Bila WHO menetapkan suatu keadaan luar biasa atau KLB, kemudian pandemi, bahkan hanya epidemi saja. Contohnya, untuk urusan kesehatan, dalam hal fisik, kita harus pakai masker kembali. Kita harus jaga jarak kembali. Kita harus divaksin dan sebagainya. Yang harus kita ikuti tanpa kecuali. Manakala kita tidak mengikuti, maka kita akan mendapatkan denda. Denda sebanyak 500 juta rupiah. Dan itu sudah tercantum di dalam pasal 446
Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Lalu kemudian misalkan ada yang sakit kanker, autoimun atau jantung ketika COVID-19 yang lalu, itu dikecualikan, bahkan kita bisa menolak. Tapi nanti tidak akan bisa lagi. Misalkan ketika kita mau berobat mandiri di rumah saja, tapi kalau ada peraturan WHO, tidak bisa lagi. Ya tidak bisa kita berobat di rumah lagi. Kalau kita dilaporkan oleh seseorang, maka kita akan dijemput secara paksa seperti teroris. Dan dia akan dibawa ke rumah sakit. Dan sampai di sana kita tidak tahu apa yang terjadi terhadap diri kita. Kita pun tidak bisa mengkonsumsi obat-obatan di luar obat kimia sintetis yang sudah mereka tentukan, seperti jamu atau obat-obat tradisional lainnya, jahe dan sebagainya. Bila dilanggar dan ketahuan, maka kita akan dipidana denda lagi sebanyak 500 juta rupiah per orang, sesuai pasal 446. Ini harus kita pahami bersama. Jangan terlena. Sosialisasi dari mereka sampai sekarang tidak ada. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa menerapkan secara dadakan dan kita tidak bisa menolaknya. Kita hanya bisa berteriak dan mereka akan bekerja secara terpadu. Terpadu itu apa? Keroyokan. Sekali lagi, keroyokan. Tentunya dengan menggunakan perangkat peralatan kekuasaan yang akan menakut-nakuti rakyatnya sendiri. Inilah yang disampaikan oleh Bung Karno. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Bangsa yang mana? Bangsa yang berkhianat kepada rakyatnya sendiri. Kemudian berkaitan dengan jiwa. Ini berkaitan dengan urusan iman kita semua. Bukan kebetulan bahwa pendeklarasian ini ada di depan para kiai dan ulama sekalian. Ini menjadi sangat penting. Saya beri contoh ketika para ulama dan umat sekalian akan sholat Jumatan. Ketika pandemi dan WHO bilang tidak boleh ibadah bersama, maka tidak bisa lagi dilakukan. Dan kalau lupa dengan aturan tersebut, maka kita akan terkena sanksi pidana denda sebanyak 500 juta rupiah per orang, sesuai dengan pasal 446 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Bayangkan, kehidupan ekonomi sudah sangatlah sulit. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak mampu membayar? Karena ketika kita menolak berdasarkan keputusan iman kita, maka itu tidak berlaku pada undang-undang ini. Artinya undang-undang ini di mata saya pribadi adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan. Undang-undang yang berisi dengan kejahatan tetapi dilegalisasi dalam bentuk undang-undang. Dan rakyat dipaksa untuk mematuhi tanpa memiliki hak untuk menolak. Kalau dulu kita masih bisa tetap beribadah walaupun masih ada hambatan 1 dan 2. Kemudian masalah kesehatan sosial. Apa yang dimaksud dengan kesehatan sosial? Di mana akan diberlakukan pembatasan sosial atau pergerakan manusia. Lagi sama seperti COVID-19. Bahkan akan lebih ketat lagi. Karena sudah ada undang-undangnya yang akan melarang kita kalau tidak mengikuti persyaratan-persyaratan yang mereka tentukan. Tali silaturahmi di antara kita juga akan terputus dengan peraturan-peraturan tersebut. Di mana mereka akan menetapkan pertemuan-pertemuan secara virtual atau Zoom melalui perangkat-perangkat teknologi, Pak. Dengan alasan KLB, pandemi atau epidemi sekalipun juga. Yang bekerja pun akan dilakukan secara WFH atau work from home atau melalui Zoom seperti tadi yang saya sampaikan. Tapi
sekarang berbeda ketika WHO Pandemic Treaty ini diberlakukan dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, maka apabila melanggar akan terkena pidana denda 500 juta rupiah. Bahkan akan banyak saudara-saudara kita yang menjadi karyawan akan di PHK. Karena perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja tidak lagi mampu menggajinya. Karena telah digantikan dengan robot-robot secara online. Karena bila perusahaan tersebut tetap mempekerjakan karyawannya, maka mereka akan mendapatkan sanksi pidana, denda sebesar bervariasi 2 miliar, 5 miliar, bahkan 50 miliar. Apabila mereka tetap memaksakan mempekerjakan karyawannya. Bahkan pidana seumur hidup, dan yang lebih mengerikan lagi, hanya dengan urusan kesehatan, pidana mati. Sesuai dengan pasal 447 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023. Luar biasa. Perlu kita ketahui bersama dan kita renungkan bersama. Sampaikan kepada saudara-saudara kita semua yang ada di Jakarta ini, bahkan seluruh Indonesia, ini adalah ancaman bagi keselamatan, bukan sekedar tubuh, tetapi jiwa, di mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan digoncang. Karena kita takut tidak makan, dan kita akan menjual iman kita demi kehidupan perut kita. Mengingat saya juga adalah bagian dari rakyat DKI, saya merasa terpanggil untuk berjuang bersama-sama dengan para ulama, para umat yang merasa menderita untuk memenuhi harapan rakyat DKI Jakarta. Karena kali ini sudah menyangkut keselamatan rakyat dan kedaulatan negara yang kita cintai bersama. Mengingat waktu sudah mendesak karena bulan Mei harus diputuskan kita ikut bergabung Pandemic Treaty atau tidak, maka itu menjadi alasan utama saya kenapa saya membutuhkan 750.000 KTP sebelum bulan Mei 2024 yang akan datang ini. Jadi bukan menjadi gubernurnya yang penting buat saya. Sekali lagi saya ulangi, bukan menjadi gubernurnya yang terpenting bagi saya. Sekali lagi saya ingatkan, bukan menjadi gubernurnya yang terpenting bagi saya. Tetapi supaya hal yang amat penting ini dapat didengar dan dipahami oleh pemerintah kita, siapapun nanti yang akan dilantik. Karena kalau sudah lewat bulan Mei, WHO Pandemic Treaty ini sudah terlanjur ditandatangani kontraknya, maka kita semua akan sulit keluar dari cengkraman asing. Kesempatan kita hanya sekali ini saja. Saya ulangi lagi, kesempatan kita hanya satu kali ini saja. Saya hanya mengajak kepada kita semua, karena WHO Pandemic Treaty ini sudah di depan mata kita. Apabila bulan Mei nanti kita ikut bergabung dan ditambahkan, misalnya WHO bilang tak boleh beribadah, tak boleh Jumatan, maka Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, pasal 400 ini diberlakukan, maka kita akan kembali didenda 500 juta rupiah. Karena kita akan dianggap menghalang-halangi upaya kesehatan, terutama ketika diumumkan KLB, pandemi maupun epidemi. Kembali lagi saya sebagai bagian daripada rakyat DKI Jakarta terpanggil mencalonkan diri menjadi cagup DKI. Sehingga bila ada pandemi lagi, tidak ada lagi aturan-aturan serba mengharuskan kita, atau yang paling tidak kita sebagai rakyat memiliki hak untuk menolak sesuai pilihan imannya. Sekali lagi saya ulangi, apabila saya menjadi gubernur DKI, maka saya berjanji tidak akan lagi ada aturan-aturan yang serba mengharuskan kita, atau paling tidak kita tetap punya hak untuk menolak segala sesuatu peraturan yang tidak sesuai dengan akidah kita. Yang mau ya silahkan, tapi yang tidak mau bisa punya hak untuk menolak, dan saya juga ingin menolak itu.
Mari kita sama-sama menyuarakan ini. Kita menolak kalau itu bertentangan dengan akidah kita. Karena akan diterapkan itu akidah-akidah asing yang tidak sesuai dengan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka memang mau menghancurkan Pancasila. Jadi saya berjuang sesungguhnya adalah hak rakyat untuk bisa menolak. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa saya berjuang untuk tetap menjaga hak rakyat untuk menolak apabila tidak sesuai dengan akidah kita. Setuju? Sekali lagi saya tanya, setuju? Jadi saya bukan ingin menjadi gubernur DKI karena jabatannya, Pak. Catat itu. Saya berjuang untuk menjadi gubernur DKI untuk supaya hak rakyat menolak kalau tidak sesuai dengan hak akidah itu tetap kita pertahankan sampai mati. Dan saya berjanji saya siap menjadi martir manakala ada yang memaksakan hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah kita masing-masing, sesuai dengan iman dan kepercayaan kita. Karena itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 bahwa kita punya hak hidup dan mempertahankan kehidupan kita. Kita punya kebebasan untuk meyakini iman dan kepercayaan kita. Tetaplah pegang itu. Maka kita juga harus berjuang untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Karena Undang-Undang 2002 yang adalah Undang-Undang Reformasi ternyata adalah jebakan Batman, di mana itu menjadi karpet merah untuk ratifikasi peraturan asing berlaku di bangsa kita. Contohnya, waktu pandemi, sekali lagi saya ulangi, mau ibadah masih tetap bisa ibadah, walau asing melalui WHO menyatakan tidak boleh karena pandemi. Waktu pandemi, asing mewajibkan lockdown dan vaksin. Yang mau silahkan, tapi yang menolak juga silahkan. Jadi sekali lagi, yang saya perjuangkan adalah hak rakyat untuk menolak. Hak rakyat untuk menolak. Tetapi yang mau, ya silahkan. Karena kita adalah negara hukum, negara demokrasi. Free will dari Tuhan tetap harus kita pertahankan. Tidak ada satupun manusia yang berhak memaksa kita yang bertentangan dengan keimanan kita. Semoga apa yang kita takutkan ini tidak akan lagi terjadi di DKI Jakarta yang kita cintai ini. Ketika saya diizinkan Tuhan untuk memimpin Jakarta periode 2004-2029. Karena visi saya sangatlah simpel. Ingat lagi, visi saya sangatlah simpel. Selamatkan jiwa keluarga kita. Mari Pak Ustadz, mari Pak Kiai, kita ucapkan bersama-sama. Selamatkan jiwa keluarga kita. Kenapa ini penting? Keselamatan itu maknanya apa? Melindungi, melayani, dan mengayomi. Jiwa adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia, yang adalah milik Allah, yang tidak boleh diganggu oleh siapapun juga, yang harus kita pertahankan. Jangan sampai iman kita gugur karena mereka mau menggoncangkan jiwa kita dengan alasan-alasan yang mereka bikin. Keluarga itu siapa? Keluarga itu adalah orang-orang yang kita sayangi. Jadi kalau ada ancaman terhadap keluarga kita, maka kita akan mati-matian membelanya. Amin. Kita itu siapa? Rakyat Jakarta secara keseluruhan. Saya himbau kita semua, jadilah pahlawan bagi keselamatan keluarga kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FIFA Republik Indonesia. Kita selamatkan Indonesia mulai dari Jakarta. Selamatkan Indonesia mulai dari Jakarta.
Merdeka! 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 Merdeka!